Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran Sejarah Peminatan kelas 11 IPS. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah pemikiran-pemikiran penting di balik peristiwa penting di Eropa. Jadi ada dua poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pemikiran-pemikiran bangsa Eropa. Yang kedua, peristiwa-peristiwa penting di Eropa. Untuk materi kali ini, kita akan banyak mengulas mengenai dominasi gereja. Akan tetapi, kita tidak akan membahas mengenai agama-agama tertentu, tapi kita akan membahas bagaimana implementasi bangsa Barat terhadap pelaksanaan peribadatan mereka. Apabila ada istilah-istilah yang kurang tepat atau istilah-istilah yang kurang mengenakan, ini adalah sebagai bentuk pengetahuan kita untuk mempelajari kemajuan-kemajuan dan peralihan dari masa kegelapan menuju masa pencerahan di benua Eropa. Kita akan membahas yang pertama, abad pertengahan atau the Dark Age atau abad gereja. Yang kedua, kita akan masuk ke materi Renaissance atau lahir kembali. Lanjut materi Aufklärung atau abad pencerahan. Masuk ke materi reformasi gereja, merkantilisme bangsa Barat. Lanjut materi revolusi industri. Itulah materi-materi yang akan kita bahas hari ini. Sebelum masuk ke materi abad pertengahan, kita akan membahas dulu bagaimana masa sebelum abad pertengahan. Yang pertama, peradaban Barat, klasik, atau peradaban Romawi dan Yunani kuno, itu memiliki pengaruh yang sangat tinggi terhadap peradaban di dunia. Kemunculan tokoh-tokoh seperti Socrates, Aristoteles, Plato, dan yang lainnya menimbulkan kemajuan-kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan filsafat. Kemajuan-kemajuan pada masa Romawi dan Yunani kuno, seperti halnya di Romawi, itu sudah tercetuskan mengenai hukum yang berlaku bagi seluruh umat manusia. Artinya tidak ada yang kebal hukum. Dan sekarang kita merasakan mengenai hukum berlaku tidak pandang bulu. Lalu berlanjut kepada tokoh Aristoteles yang menyatakan bahwa untuk membangun sebuah negara atau kerajaan dibutuhkan pemisah dalam pengerjaan sesuatu. Ada di legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Dan kemudian nanti di abad ke-18 oleh Montesquieu itu dikeluarkan tentang trias politica. Artinya, kemapanan yang terjadi saat ini mengenai bagaimana tata kenegaraan yang baik, bagaimana hukum diciptakan yang baik, itu sudah terjadi di peradaban Barat klasik, yaitu di peradaban Romawi dan Yunani kuno. Kemajuan-kemajuan ini kita akan membedakan bagaimana nanti bangsa Barat memperlakukan kemajuan tersebut dan juga bagaimana nanti bangsa Timur memberlakukan kemajuan tersebut. Bangsa Barat yang kita kenal sekarang sebagai negara-negara yang mayoritas negara maju, memiliki teknologi yang sangat pesat, memiliki transportasi yang sangat canggih, memiliki alat komunikasi yang sangat canggih, dan memiliki infrastruktur yang sangat maju, tentunya memiliki beberapa masa di mana bangsa Eropa memiliki transisi dari kegelapan menuju pencerahan dan sekarang mencapai kemajuan atau modern. Bangsa Barat ketika keruntuhan Romawi Barat yang diserang oleh bangsa Jermanik yang ada di Roma, itu mengakibatkan terjadinya peralihan kekuasaan dari kerajaan menuju kepemimpinan agama. Maka tidak heran maka disebut dengan abad gereja, yaitu dominasi gereja yang menguasai seluruh bidang kehidupan, sosial, politik, ekonomi, dan juga pendidikan. Itu dikuasai seluruhnya oleh dogma gereja. Raja dilantik oleh paus, dan di bawah raja ada rakyat. Ketika raja tidak menuruti paus, berarti raja sudah ingkar terhadap agama. Dan rakyat harus menuruti raja harus mengikuti paus. Artinya apa? Kekuatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan agama. Artinya raja hanya sebagai simbolis saja.
kekuasaan mutlak ada di agama. Berbeda dengan bangsa timur, peradaban bangsa Romawi dan Yunani kuno, yaitu ketika di peradaban Pulau Kreta dan di Laut Tengah atau Mediterania, itu memiliki letak strategis yang menghubungkan antara benua Afrika, Asia, dan Eropa. Maka disitulah ada interaksi transfer pengetahuan, transfer budaya, transfer kemajuan ilmu pengetahuan. Bangsa Barat yang dikuasai oleh gereja meninggalkan peradaban Barat klasik. Artinya, pengetahuan dan kemajuan yang didapatkan di Romawi dan Yunani kuno, apabila tidak selaras dengan dogma gereja, maka itu tidak akan digunakan. Tapi ketika ilmu pengetahuan, sosial budaya, ekonomi, dan yang lainnya mendukung terhadap kejayaan agama, maka itu akan diperbolehkan. Dan sebaliknya, ketika tidak mendukung, maka itu akan dilarang. Berbeda dengan bangsa timur, peradaban Barat, Romawi dan Yunani kuno itu dipelajari kembali oleh bangsa timur. Maka tidak mengherankan muncul banyak tokoh-tokoh pemikir seperti Al-Khwarizmi, Al-Jabar, Ibnu Sina, Al-Faru. Mereka merupakan tokoh-tokoh muslim yang menjadi seorang ilmuwan di bidang sains dan teknologi. Penemu angka nol, penemu teori matematika, ilmu dan ahli di bidang astronomi, ilmu dan ahli di bidang kedokteran Ibnu Sina, atau bagi bangsa Barat disebutnya Avicenna. Disitulah letak perbedaan antara bangsa Barat dan bangsa Timur. Bangsa Barat meninggalkan peradaban Romawi dan Yunani klasik, bangsa Timur mempelajari peradaban Barat, Romawi dan Yunani klasik. Disitulah letak perbedaan kemajuan setelah keruntuhan Kekaisaran Romawi Barat. Dan abad pertengahan mengekang segala macam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan yang lainnya di benua Eropa. Jadi benua Eropa yang kita kenal sebagai negara maju sekarang, dulu pernah mengalami abad kegelapan. Abad kegelapan di sini bukan masalah lampu ya, terang benderang atau gelap gulita. Ini bukan. Tapi ini merupakan istilah yang bisa menjelaskan mengenai Eropa mengalami kegelapan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena mereka terlalu diatur oleh dogma gereja. Dalam dogma gereja ada yang namanya estologi, atau harus mempercayai takdir, dan hidup di dunia adalah untuk mencari keselamatan. Berbeda dengan pemikiran-pemikiran yang terjadi di Romawi dan Yunani klasik. Di situ ada humanisme, rasionalisme. Artinya manusia dengan alam pikirannya bisa merubah dunia. Manusia dengan alam pikirannya bisa melakukan sesuatu untuk perbaikan dunia. Tapi dalam dogma gereja, mereka akan terbatas keterampilan dan kreativitas karena diatur oleh dogma gereja. Maka ketika ada tokoh astronomi yang mengatakan seperti Kopernikus bahwa pusat tata surya itu adalah matahari, bukan bumi. Sedangkan yang dikeluarkan oleh gereja, pusat tata surya itu adalah bumi. Nah, Kopernikus berbeda nih dengan gereja. Maka Kopernikus dihukum mati. Artinya sangat kuat sekali dogma gereja terhadap berbagai segi kehidupan di dunia. Contoh lagi, Galileo Galilei. Ia mengatakan bahwa bumi itu bulat. Sedangkan gereja pada saat itu mengatakan bahwa bumi itu datar. Hal yang sama terjadi ketika Galileo bertentangan dengan gereja, maka nasibnya sama dengan Kopernikus. Artinya pengekangan ilmu pengetahuan menghambat kemajuan-kemajuan di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Berbeda dengan bangsa timur yang mengalami kebebasan menggali perkembangan pengetahuan. Nah, kita berbicara lagi mengenai abad pertengahan. Pengekangan gereja membuat pembatasan pemikiran ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, kebenaran itu diukur bukan oleh penelitian kalau sekarang, tapi kebenaran itu diukur oleh kebenaran agama. Makanya sekarang bangsa Eropa sekularisme ya, memisahkan antara agama dengan politik atau dengan negara. Karena bangsa Barat memiliki traumatis di masa lalu ketika agama masuk ke ranah politik dan negara. Nah, bagaimana bangsa Eropa sadar bahwa mereka sedang berada dalam abad kegelapan ketika terjadi perang salib 1-7. Disitulah mereka bertemu dengan bangsa timur
yang mereka anggap bangsa yang tidak maju, yang mereka anggap bangsa yang tertinggal. Tapi ketika akan memperebutkan kota suci Yerusalem, mereka melihat kemajuan-kemajuan yang pesat di bangsa timur. Ada perpustakaan besar di Baghdad yang di dalamnya terdapat buku-buku penelitian dan tokoh-tokoh pemikir yang hebat pada masanya, yang sampai sekarang masih kita gunakan. Disitulah kesadaran bangsa Eropa ketika mengalami kekalahan di Perang Salib, maka mereka mulai sadar mereka telah meninggalkan sesuatu yang sangat penting. Romantisme masa lalu bangsa Barat ingin dikenang kembali, ingin dikembalikan. Dan bangsa Islam juga memberikan pengaruh yang positif terhadap kemajuan bangsa Barat. Ketika bangsa Islam masuk ke Andalusia, di situ ada Grenada, Sevilla, dan yang lainnya, membentuk sebuah kekaisaran di sana. Ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan di sana pada masa dinasti Abbasiyah. Maka bangsa Barat tidak dilarang untuk mempelajari kembali peradaban Barat, Romawi, dan Yunani klasik. Artinya, kontribusi peralihan bangsa Barat dari abad ke-8 menuju abad pencerahan dan sekarang abad modern itu sedikit banyak dipengaruhi oleh bangsa Islam yang berkuasa di Eropa saat itu. Meskipun Renaissance lahir di belahan Eropa yang lainnya. Seperti di Italia, ada Leonardo da Vinci. Kenapa setiap karya Leonardo da Vinci itu harus menggunakan kode untuk memaknainya? Karena dia tahu apabila karya yang dibuatnya sepulgar yang bisa dibaca oleh semua manusia, maka itu akan dikekang oleh gereja. Maka ada kunci Da Vinci. Jadi, setelah abad gereja atau abad pertengahan, ini muncul fase Renaissance. Ini istilah dari bahasa Prancis, jadi Renaissance. Dan Renaissance ini memiliki arti renaissance, lahir kembali. Jadi Renaissance itu melahirkan kembali kebudayaan dan peradaban pada masa peradaban Barat klasik yang diterapkan di Eropa. Jadi mereka ingin mengulang masa keemasan di peradaban Barat klasik. Disitulah muncul pergerakan-pergerakan yang menentang dogma gereja. Artinya mereka tidak mau lagi dikekang oleh gereja dan menghambat pemikiran-pemikiran humanisme dan rasionalisme mereka. Renaissance dan Aufklärung merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau Renaissance merupakan peremajaan dari lahirnya kembali peradaban Barat klasik, dan Aufklärung merupakan abad pencerahan atau masa dewasanya melahirkan kembali peradaban Barat klasik. Artinya bangsa Barat kembali merubah pola pikir mereka dari dogmatis menjadi humanis, dari ekstologi menjadi empiris, segala sesuatu harus dibuktikan terlebih dahulu. Dan juga ada idealisme, positivisme, dan pragmatisme. Artinya pola pikir bangsa Barat perlahan menuju perubahan ke arah lebih baik. Dari abad pertengahan, abad ke-8 menuju Renaissance ingin melahirkan kembali peradaban Barat klasik. Aufklärung ingin memperluas Renaissance menjadi lebih sempurna, yaitu pendewasaan. Dan disitulah muncul tokoh-tokoh pemikir yang lebih leluasa untuk mencetuskan pemikirannya. Terlebih ketika ada penemuan dari Johann Gutenberg, di mana dia bisa menemukan mesin ketik. Artinya pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh tersebut bisa dituangkan dalam bentuk ketikan dan bisa disebarkan pada masyarakat luas di Eropa, sehingga pemikiran-pemikirannya dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat setempat. Pengaruh dogma gereja memunculkan gerakan-gerakan reformis di beberapa negara. Contohnya di Jerman, Martin Luther, yaitu pencetus tentang gerakan reformasi gereja. Dia merupakan seorang ahli Alkitab dan menuliskan beberapa dalil. Ada 95 dalil yang dianggap menyimpang oleh gereja, dan dia tuliskan dan ditempelkan di gereja Gutenberg. Di gereja tersebut ada jemaah yang masuk dan keluar gereja dan membaca dalil tersebut. Nanti memunculkan reformasi gereja, yaitu bentuk protes terhadap dominasi gereja yang menyeleweng. Kita di sini tidak berbicara tentang agama, tapi kita berbicara tentang penerapan agama di Eropa. Setelah reformasi gereja, itu memiliki kesamaan pola pikir yang humanis dan rasionalisme, ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Maka selain untuk mencari keselamatan, mereka juga mencari
kehidupan yang bahagia di dunia. Maka kemajuan-kemajuan pemikiran dan teknologi pada masa Renaissance dan Aufklärung itu bisa didukung oleh reformasi gereja. Terutama ketika Konstantinopel yang dikuasai oleh Kekaisaran Romawi Timur itu bisa direbut oleh kekuasaan Turki Utsmani. Konstantinopel dikuasai oleh bangsa Islam, bangsa Barat yang saat itu Konstantinopel memiliki letak strategis seperti halnya Laut Tengah atau Mediterania atau peradaban Pulau Kreta yang dapat menghubungkan ketiga benua besar. Setelah Konstantinopel merupakan perdagangan utama, maka ada perdagangan kedua di Eropa yaitu Lisabon atau Lisbon yang ada di Portugal. Jadi barang pertama itu ada di Konstantinopel dengan harga murah, maka ketika dibawa kepada Lisabon, maka harga akan menjadi tinggi. Disitulah keuntungan-keuntungan pedagang bangsa Barat. Akan tetapi, ketika Turki Utsmani berhasil menguasai Konstantinopel direbut oleh Muhammad Al-Fatih, maka di situ tidak ada pasar lagi bagi bangsa Barat. Bangsa Barat tidak mempunyai akses untuk berdagang di Konstantin atau sekarang itu Istanbul ya di Turki. Kenapa dinamakan Konstantinopel? Karena rajanya saat itu adalah Konstantin, maka ibu kotanya Konstantinopel. Nanti dirubah menjadi Istanbul, dirubah lagi menjadi Istanbul, Turki sampai sekarang. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa Barat ketika memasuki masa Renaissance dan Aufklärung dan ada reformasi gereja, maka tumbuh pemikiran-pemikiran yang penting bagi peradaban bangsa Barat. Ditambah ketika adanya peralihan kekuasaan dari Romawi Timur oleh bangsa Islam, yaitu Konstantinopel, maka bangsa Barat harus memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan rempah-rempah. Karena rempah-rempah pada saat itu sebagai jantungnya bangsa Barat. Sekarang sudah ada AC, ya, sudah ada pemanas ruangan, sudah ada pemanas tubuh dan yang lainnya. Kalau dulu ketika mau memasuki musim dingin itu harus ada rempah-rempah, susu jahe lah, ada jahe, ada rempah-rempah yang bisa menghangatkan tubuh. Makanya rempah-rempah dulu dianggap sebagai emas. Maksudnya adalah harga rempah-rempah itu sebanding dengan harga emas. Karena kebutuhan rempah-rempah sangat penting bagi bangsa Barat. Nah, berkembanglah nanti ilmu pengetahuan navigasi. Muncullah pelayaran-pelayaran penting yang membuka wilayah-wilayah di dunia. Seperti Christopher Columbus, Magellan, dan yang lainnya. Jadi mereka ketika tidak bisa mendapatkan akses di Konstantinopel, maka mereka harus mencari sumber rempah-rempah tersebut. Maka ada yang namanya penjelajahan samudra. Dulu ketika berdagang, mereka menggunakan jalur darat. Dan ketika ditemukan navigasi, maka mereka menggunakan jalur laut, yaitu teknologi perkapalan. Nah, bangsa Barat menganggap bahwa bangsa mereka lebih maju, lebih mapan dibandingkan bangsa yang lainnya. Seperti halnya ras Arya yang menganggap ras yang lebih baik daripada ras yang lainnya. Maka ketika setelah ada penjelajahan samudra, kalau kita berbicara lebih singkatnya, kebutuhan bangsa Barat terhadap sumber rempah-rempah, ketika mereka membeli dan lalu menjual kembali, mereka untungnya sedikit. Tapi kalau ketika dimonopoli, untungnya banyak. Di monopoli itu bangsa Barat yang menentukan harga terhadap penjual. Biasanya penjual yang menentukan harga. Tapi dengan monopoli, pembeli menentukan harga. Ada salah satu pihak yang dirugikan. Lalu ketika di monopoli ada namanya kolonialisme, mereka menguasai wilayah tersebut hingga ada namanya imperialisme. Artinya apa? Dampak dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan bangsa Barat yang merupakan peralihan dari abad gereja itu menimbulkan sisi positif dan negatif. Sisi positifnya, peradaban dunia mengenal perubahan-perubahan ilmu pengetahuan yang lebih baik. Sisi negatifnya, negara-negara yang di luar Eropa mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan dengan adanya kolonialisme, merkantilisme, dan imperialisme. Terutama ketika terjadi revolusi industri, perubahan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Ditemukannya mesin uap sebagai teknologi yang bisa mengantarkan pada kemajuan-kemajuan di bidang yang lainnya. Kita bisa mengenal mobil, motor, pesawat, dan mesin-mesin yang ada di pabrik itu berawal dari mesin uap. Jadi kemajuan-kemajuan bangsa Barat dalam revolusi industri memunculkan nanti keinginan untuk penjelajahan samudra karena ditutupnya Konstantinopel oleh bangsa Islam,
maka ada penjelajahan samudra mencari ke tempat sumber rempah-rempah, maka terdapatlah keinginan untuk monopoli perdagangan, keinginan yang lebih luas laginya menguasai wilayah tersebut, dan imperialisme. Bangsa Asia dan Afrika nanti seperti kue tar, diperebutkan oleh bangsa Barat dan dipetak-petakkan oleh bangsa Barat. Itulah penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran di balik peristiwa penting di Eropa dari masa abad pertengahan menuju Renaissance, Aufklärung, reformasi gereja, revolusi industri, hingga imperialisme. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.